Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin membahas tentang Alejandro Garnacho, wonderkid yang bermain untuk Manchester United yang kembali memberikan perbedaan dalam sebuah pertandingan Manchester United. Namun kali ini bukan di Liga Inggris atau juga di Europa League, tapi di pertandingan Piala Liga Inggris lawan Aston Villa yang berakhir untuk kemenangan Manchester United dengan skor 4-2. Kita tahu bahwa Garnacho masih berusia 18 tahun, teman-teman. Artinya dia merupakan pemain paling muda di skuad Manchester United. Tapi dengan usia yang masih muda ini, kita juga bisa melihat bahwa pemain ini punya sentuhan magis ketika dia diberikan kepercayaan oleh Erik ten Hag untuk turun di sebuah pertandingan bagi Manchester United. Dia sudah bisa mencetak gol, dia sudah bisa memberikan assist, dia sering terlibat secara aktif dalam proses serangan yang dibangun oleh timnya, dia sering terlibat dalam urusan bertahan, dia juga bisa membagi bola secara merata. Apa sih artinya membagi bola secara merata? Artinya dia tidak selalu membagi bola itu ke lini depan, tapi dia juga bisa membagi bola ke rekan yang berada di tengah atau juga yang berada di lini pertahanan. Jadi pemain ini punya visi permainan, teman-teman. Nah, banyak yang mengira bahwa pemain yang kreatif itu adalah pemain yang biasa melakukan penyerangan. Enggak juga. Pemain yang kreatif itu yang bisa membagi bola secara rata. Karena pemain yang kreatif itu punya visi permainan. Pemain yang punya visi permainan itu akan melihat dulu pemain mana atau rekan mana yang berada dalam open space atau dalam area yang terbuka. Sehingga ketika dia memberikan bola tersebut tidak akan menyulitkan sang pemain untuk bisa melakukan progressive passing ke depan atau juga menguasai bola lebih lama. Nah, saya melihat Garnacho ini adalah pemain yang punya visi permainan yang baik. Walaupun belum matang, tapi saya melihat pemain ini tidak pernah terburu-buru dalam mengoper bola. Dia akan melihat dulu rekannya yang mana yang berada dalam free position. Maka itu jika teman-teman sering menonton pertandingan-pertandingan dari Manchester United musim ini, apalagi ketika Garnacho bermain, maka teman-teman bisa melihat bahwa ini pemain yang berbeda dari pemain-pemain lain yang bermain di posisi yang sama. Jadi saya tidak mengatakan tentang pemain lain yang bermain di posisi lini depan, lini tengah, lini pertahanan, atau juga sebagai gelandang serang. Tapi pemain yang bermain di posisi yang sama seperti Garnacho. Di mana itu? Di sektor sebelah kiri penyerangan, di posisi penyerang sayap. Nah, jika kita bandingkan pergerakan, movement dari Garnacho ini di setiap pertandingan dan juga cara dia mengoper bola ke rekannya, maka beda jauh. Kita bisa melihat antara Sancho atau juga Rashford ketika mereka diberikan kesempatan bermain di sebelah kiri. Kalau Sancho dan Rashford, teman-teman perhatikan deh, boleh melihat lagi tayangan ulang dari pertandingan-pertandingan MU. Mereka akan bermain lebih direct ke depan. Jadi mereka akan lebih memikirkan untuk memberikan umpan ke depan. Tapi pemain ini beberapa kali saya nonton di pertandingan yang dia turun, berikut pertandingan dini hari tadi, walaupun dia memberikan 2 assist dengan memberikan progressive passing ke depan, tapi tidak selalu dia memberikan passing ke depan. Tapi dia melihat dulu pemain mana yang free. Jadi kalau Sancho atau juga Rashford memikirkan untuk terus menyerang, tapi Garnacho ini terlihat pemain yang lebih sabar. Jadi dia tidak akan terburu-buru, padahal usianya masih muda loh. Dan biasanya kan pemain-pemain muda ini terburu-buru dalam mengambil keputusan. Tapi terlihatlah pemain ini walaupun usianya muda tampak nih sudah mulai matang. Jadi gak salah juga Erik ten Hag ini sekarang sering memberikan dia menit bermain. Gak selalu sebagai starter, tapi kan kadang-kadang juga sebagai pemain pengganti. Kenapa? Karena dia ingin dulu pemain ini punya feel yang baik. Jadi pemain ini punya pemahaman yang baik dengan karakter permainan dari rekan-rekan yang lain. Karena dia kan adalah pemain yang baru sekarang diberikan kesempatan untuk lebih sering tampil di first team. Kita tahu dia adalah pemain jebolan dari Akademi Manchester United. Dan kita bisa melihat ketika dia turun, menggantikan Martial kemudian Rashford main di depan, nah baru ada yang namanya balance of play. Elanga juga turun. Jadi kita bisa melihat 2 pemain muda nih, Elanga dan juga Garnacho ini punya visi permainan yang baik, walaupun menurut saya Garnacho ini lebih unggul dalam visi permainannya dibandingkan Elanga. Elanga ini lebih banyak dari segi pergerakan tanpa bolanya. Tapi kalau dari visi, saya nggak melihat Elanga itu lebih baik daripada Garnacho. Garnacho tuh jauh lebih unggul. Apalagi kita melihat body balance dari Garnacho ini baik. Jadi dia kadang-kadang bisa mengecoh para pemain tim lawan. Mungkin mereka mengira dia akan memberikan umpan silang, tapi mungkin dia tarik dulu bola ke belakang. Jadi memang pemain ini sudah punya sentuhan-sentuhan yang impresif, teman-teman.
Dan beberapa kali juga saya membaca berita bahwa sebetulnya Erik ten Hag ingin memberikan dia porsi lebih besar, tapi dia perlahan-lahan mencoba untuk mengorbitkan Garnacho agar dia juga bisa progres secara baik. Jadi jangan langsung diberikan beban untuk tampil terus-menerus. Jadi biar pemain muda ini juga bisa sambil diberikan menit bermain bisa membentuk mental yang kuat. Meskipun sekarang saya bisa melihat bahwa ini pemain yang punya mental yang kuat karena dia tidak takut ketika dia diturunkan untuk bermain bagi Manchester United. Tidak takut dalam hal apa? Bukan tidak takut dalam hal melakukan duel, enggak. Dia kan adalah pemain yang bermain di sektor sayap sebagai penyerang sayap, tapi dia tidak takut dalam mengambil keputusan. Contoh ya teman-teman, di pertandingan dini hari tadi, ketika penjaga gawang dari Aston Villa itu kalau nggak salah, namanya Olsen melakukan kesalahan passing, kan bola itu kan ke Garnacho. Tapi dia tidak takut untuk membagi bola tersebut. Kalau yang saya biasa lihat pemain muda mendapatkan bola di tepi kotak penalti, apa pilihan utamanya? Ya kemungkinan besar shooting. Tapi dia malahan membagi bola ke Bruno. Mungkin Bruno juga tidak menyangka, tapi Bruno bisa memanfaatkan umpan dari Garnacho tersebut. Kemudian ketika terjadi golnya Rashford, lihatlah pergerakan tanpa bola dari Garnacho. Lihat body language-nya. Ketika dia juga ikut bergerak bersama Eriksen dan juga Rashford. Itu juga sedikit banyak mengganggu konsentrasi para pemain Aston Villa. Dan Rashford bisa mencetak gol. Dan yang paling menakjubkan bagi saya adalah passing yang dia berikan ke McTominay. McTominay ini kan jarang mencetak gol ya teman-teman, tapi ini adalah umpan manja bagi McTominay. Dia tinggal memberikan sentuhan saja dari umpan tersebut, dan betul kan itu yang dia lakukan sehingga dia bisa mencetak gol keempat bagi Manchester United dan membuat skor akhir menjadi 4-2. Jadi memang menurut saya nih Garnacho ini adalah rising star di Manchester United untuk saat ini teman-teman. Dan bukan tidak mungkin jika dia memang bisa diorbitkan secara baik oleh Erik ten Hag, yang feeling saya akan bisa dia lakukan, maka pemain ini bisa menjadi salah satu pemain bintang di Manchester United di masa depan. Dia bisa menjadi pemain lainnya yang merupakan jebolan dari Akademi Manchester United yang menjadi bintang di skuad Manchester United. Setelah sebelumnya kita tahu ada David Beckham, ada Paul Scholes, dan lain-lain. Jadi meskipun saya bukan penggemar dari Manchester United, tapi saya melihat bahwa pemain ini memang punya nilai plus. Yang pertama dia punya visi permainan, yang kedua dia punya mental yang kuat, sudah terlihat dia tidak takut untuk mengambil keputusan. Yang ketiga dia punya kemampuan untuk bisa melakukan pergerakan tanpa bola, karena gol yang dia cetak lawan Sociedad itu dia melakukan pergerakan tanpa bola sehingga dia mendapatkan umpan dari Ronaldo. Beberapa kali juga dia sering melakukan itu ketika dia diturunkan. Beberapa kali dia bisa memberikan umpan kunci. Dan satu hal yang penting, terlihat bahwa dia pemain yang punya determinasi yang kuat. Feeling saya karena itu juga akhirnya Erik ten Hag sekarang lebih banyak memberikan dia menit bermain, walaupun sebelumnya saya pernah membaca bahwa Erik ten Hag itu tidak puas. Saya pernah membaca berita bahwa Erik ten Hag itu tidak puas dengan perkembangan atau juga attitude dari Garnacho, tapi tampaknya sekarang dia sudah bisa melihat ada perbedaan. Dan yang saya suka juga dari Erik ten Hag bahwa dia coba untuk memanfaatkan sumber daya pemain yang dia punya di skuad Manchester United. Jadi di pertandingan dini hari tadi, meskipun MU terlihat kewalahan tanpa hadirnya Casemiro dan juga Eriksen dari awal, tapi dia tetap memforsir dan memberikan kesempatan kepada Fred dan McTominay. Meskipun akhirnya dua pemain tersebut masuk, tapi paling tidak dia melakukan rotasi untuk juga memberikan kesempatan kepada pemain lain, apalagi kita tahu jadwalnya kan sudah sangat ekstra padat. Nah, jadi feeling saya nih jika Erik ten Hag bisa mengorbitkan Garnacho secara baik dan juga memberikan dia terus menit bermain secara perlahan-lahan, maka bukan tidak mungkin di musim ini juga Garnacho bisa menjadi senjata pamungkas dari Manchester United yang akan merepotkan para pemain di pertahanan tim lawan. Jelas dia beda jauh dengan Sancho yang meskipun sudah memasuki musim keduanya di Manchester United masih belum bisa bersinar sesuai ekspektasi. Jelas dia beda jauh juga dengan Elanga. Jelas dia beda jauh juga dengan Rashford yang memang lebih memilih untuk bermain direct. Jelas dia adalah pemain yang punya visi permainan alias pemain yang kreatif. Saya sudah tidak sabar lagi teman-teman untuk melihat penampilan dari Garnacho lagi, yang saya harapkan di next match di Premier League ya. Itu tampaknya kalau nggak salah lawan Fulham itu ya. Manchester United, dia bisa kembali diberikan kesempatan oleh Erik ten Hag untuk tampil karena benar-benar saya menikmati permainan dari Garnacho. Body balance-nya baik dan dia bisa menjaga keseimbangan tubuhnya itu dengan sempurna ketika dia dipres oleh para pemain tim lawan. Ya, kita tunggu saja aksi-aksi selanjutnya dari Wonderkid yang bermain di Manchester United. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.